Awal mulanya waktu kami pertemuan di Elopada, saya diminta oleh Pak Loren sama Pater Agus Waluyo untuk coba mencari satu kelompok di Waingapu di Sumba Timur yang menjadi rekan kerja dari Karina dan Caritas. Nah, akhirnya saya berpikir akan satu kelompok di sini 3 tahun lalu. Lalu terbentuklah kurang lebih ada 20 orang, laki perempuan. Ya, mereka semua di sini tentu tidak satu agama. Jadi ada Katolik, ada Protestan, dan ada yang masih agama asli, Marapu. Orang Sumba Timur bilang Marapu. Setelah ada persetujuan itu, lalu kami buat di sini pelatihan pembuatan pupuk organik bersama Bapak Faranus, Mbak Lawrence Juang. Waktu itu 3 tahun lalu akhirnya kami membentuk satu kebun kelompok di sini. Ada kebun kelompok di mana di sana ditanami sayuran organik, semuanya organik. Pertama-tama saya menjadi ketua kelompok, awalnya saya masih ikut ada pertemuan. Dulu pertemuan pertama saya ikuti di Bejawa. Pulang dari situ baru saya adakan ini pembuatan kelompok di sini, dan saya kumpulkan semua anggota-anggota kelompok. Saya undangkan anggota kelompok hingga saya undangkan adik dari petugas dari keuskupan, dari fasilitator, hingga untuk berbicara bersama dengan anggota kelompok yang hadir pada saat itu. Dulu anggota kelompok yang saya ada 20 orang. Awalnya 20 anggota kelompok itu kami masih pelatihan pembuatan pupuk organik. Sesudah itu baru kami adakan ini, kumpulkan untuk buat ini kelompok sayur kebun ini, sehingga sampai sekarang kami ada sementara ini masih berlanjut untuk siram sayur, tanam-tanaman apa saja yang ada di kebun. Dan anggota kelompok tiap minggu selalu kami ini kumpulkan tiap hari Jumat sore selama 1 jam dikumpulkan di kebun kelompok. Memang awalnya ya membangun satu kebersamaan untuk punya komitmen yang sama, itu satu kendala tersendiri untuk kelompok ini. Tetapi dengan perjalanan waktu, sambil jalan jatuh dan bangun, akhirnya jadi juga kelompok tani ini, di mana sekarang mereka memiliki ada 4 beden sayur untuk sayur percontohan. Sedangkan yang lainnya itu mereka milik dari yang punya tanah, dikerjakan sendiri untuk kehidupan mereka. Mereka bertemu setiap minggu sekali, setiap Jumat mereka kerja bersama-sama di dalam kelompok ini. Jadi 1 jam saja mereka kerja. Memang mereka semua juga petani di sini, punya kebun sendiri, punya sawah, punya hewan ternak. Lalu juga mereka punya kerajinan tangan, yaitu tenun ikat di sini. Sehingga itulah kadang-kadang waktunya yang menjadi sulit. Sehingga dalam kelompok kami sepakat untuk 1 jam saja dalam seminggu untuk kami bekerja bersama-sama dalam kelompok itu. Itu yang sampai sekarang masih berjalan. Sekarang yang kami tanam ya misalnya kangkung, bayam, kacang panjang, terong, lombok. Dan ada pepaya, yang lain belum ini karena bibitnya belum kami punya. Selama kami sudah masuk dalam kelompok ini, bermacam-macam pengalaman yang kami alami dalam pembuatan pupuk organik. Maka itu merupakan satu pedoman bagi kami untuk membuat pupuk ini tanpa kami beralih lagi pada kimia. Karena kenapa? Keuntungan pada organik dalam tanaman ini sangat bermanfaat bagi kami petani sayur-sayuran, karena bagaimanapun selama ini kami sebenarnya masih petani masih awam dalam
pupuk seperti ini. Tetapi karena kami sudah membuat pupuk ini, ya itulah satu-satunya yang bermanfaat untuk kami. Dan kami juga tidak melakukan pupuk secara kimia lagi. Kami berjalan dengan organik. Jadi mengenai pupuk ini Pak, ya menurut kami biasa dengan pupuk kimia. Ketika timbulnya ini pupuk organik ini sangat meringankan beban kami sebagai masyarakat Pak. Jadi makanya sudah sekarang kami bikin ini dari rumput-rumput, sehingga tunjukkan dari Pak Pasud itu hari dari Pak Yanto dan kawan-kawannya. Jadi sehingga kami buat ini pupuk organik ini Pak. Ini meringankan beban kami, yaitu Pak. Beban artinya tidak beli lagi pupuk di toko itu yang kimia, tapi itu meringankan beban bagi kami masyarakat yang berusaha sayur dan padi. Ya memang dari awalnya itu memang keuntungan kami itu pupuk organik itu akan meringankan kepada anggota kelompok atau masyarakat di sekitar kami di sini. Kalau dulu memang sebelum organik ada, memang mereka ini pakai pupuk kimia. Mereka lancarkan untuk pembuatan pupuk kimia. Sesudah adanya ini kelompok PSE ini, akhirnya karena saya undang ke dalam 2 RT dari wilayah ini, masyarakat ini, jadi kami pelatihan untuk pembuatan pupuk organik. Sampai sekarang kelompok atau dari luar kelompok juga ada yang ikut waktu pelatihan pembuatan pupuk organik. Sehingga sekarang mereka juga meringankan untuk beli pupuk kimia. Dia hanya dorong pakai pupuk organik yang dorong pakai di kebun kelompok, mau apapun juga di kebun masing-masing anggota gitu. Keuntungannya kami juga hanya itu tadi, dari pupuk organik, tidak seperti dari pupuk kimia kemarin itu. Pupuk kimia masih lama, memang sayurnya itu tidak terlalu, memang subur, tapi lain memang dengan dari pupuk organik. Sayurnya sehat sekali, biarpun dia tidak tinggi kalau dengan pupuk organik, tapi sayurnya itu bagus sekali dan orang juga kurang kalau makan itu bagus, sehat katanya begitu. Kalau dari pupuk kimia gitu banyak penyakit yang diderita oleh masyarakat gitu. Banyak ada yang bilang sakit kaki, asam urat, semua penyakit apa saja orang bilang kita inginkan pakai pupuk kimia lagi. Sudah sakit terus bilang. Akhirnya sekarang kami pertahankan terus untuk pupuk organik. Jadi itulah keuntungan kami, kalau organik itu lebih bagus daripada kimia. Ya memang pola konsumsi mereka akhirnya berubah. Dari selama ini sayur yang non organik, akhirnya sekarang dengan adanya beden sayur ini, khusus untuk kelompok itu mereka menggunakan sayur-sayur organik. Bahkan beberapa tempat sudah menjadi tempat untuk mereka menjual sayur-sayur organik itu. Dan memang beberapa tempat sudah mengkonsumsi sayur itu. Memang kendalanya adalah tidak semua di sini menggunakan pupuk organik. Di pasar juga sama, sayur-sayur yang ada di pasar itu semuanya tidak pakai organik. Ada yang organik, ada juga yang tidak. Dan memang sayur-sayur yang bukan organik itu jumlahnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada sayur organik ini. Karena memang di Lamban Napu hanya ini yang menggunakan organik. Selain dari 20 orang tadi itu, kelompok itu yang juga menggunakan sayur-sayur organik. Tetapi yang lain masih menggunakan itu pupuk-pupuk non organik. Mudah-mudahan ke depan lagi kelompok ini lebih menjadi pedoman bagi semua masyarakat di sekitar sini, tanpa beralih kepada zat-zat kimia. Yang kendala untuk kami di sini itu ya penyakit
penyakit itu. Itu yang kendala yang kami tidak bisa di ini. Kalau memang kami bisa disemprot dengan dari daun-daun ini organik cair, memang sangat subur sekali. Terus kalau sudah hama dan banyak sekali dari tiap-tiap kebun, dari anggota kelompok juga ada begitu, akhirnya itu yang kendala yang kami merugikan gitu. Dan ada satu juga ini bibit ya, benih-benih itu kalau kami ada dari kelompok ini ada siap benih, terus kita bagi-bagi juga dari anggota kelompok. Bagi-bagi dari anggota kelompok, misalnya lombok, kangkung, terong, itu dengan sayur putih kami bagi juga anggota kelompok, sehingga anggota kelompok juga merata untuk mendapat begitu. Bukan hanya di kebun kelompok saja kami tanam, tapi anggota kelompok juga mendapat semua untuk bibit ini. Dan terakhir memang karena kesulitan air sih tidak sulit, tapi bagaimana mendatangkan air ke tempat beden itu yang menjadi satu kesulitan karena harus dipikul airnya. Akhirnya tahun lalu kami mendapat bantuan dari Karina 20 juta instalasi air. Nah sekarang semuanya sudah terpasang sehingga mereka sekarang sudah mulai bekerja mempersiapkan beden, menanam sayur, ada yang juga sudah sedang ditanam, ada yang baru dipersiapkan lahan-lahan. Harapan saya sebagai ketua kelompok juga, saya bukan saya mau minta juga, bukan ini, saya hanya menghimpukan saja supaya bagaimana nanti ke depannya nanti ini ada kelompok ini bisa melihatkan kami juga ke kelompok di sini dan anggota-anggota kelompok juga yang belum ini bisa diperhatikan gitu. Ya harapan ke depannya tentu dari kelompok ini memang ada rencana untuk membentuk satu kelompok lain di luar kelompok ini, tetapi satu kendala air. Memang ada satu tempat namanya Padadita, lahannya ada, kendalanya air karena di sana airnya payau. Memang untuk membentuk lagi kelompok di sini belum terpikirkan karena memang kesulitan orang yang bisa mengkoordinir mereka. Saya sendiri ya tidak setiap saat ada di sini karena tugas pokok saya juga guru, lalu saya harus di sekolah. Memang hanya sewaktu-waktu saya bisa berada dengan mereka di sini. Ya harapan ke depan tentu pendampingan kepada mereka untuk membudayakan pertanian organik ini, memang itu menjadi harapan pendampingan lebih lanjut untuk